Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang baru saja saya kembangkan, yaitu Libsys Pro, sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan konsep MVC, model view controller, Bootstrap 5 untuk desain antarmuka yang responsif, dan database menggunakan MySQL. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah sirkulasi peminjaman buku, manajemen anggota, serta pengelolaan inventaris perpustakaan sekolah. Yuk kita langsung lihat fitur-fiturnya. Pertama, kita akan masuk sebagai administrator. Nah, ini adalah tampilan dashboard utama. Di sini admin bisa melihat ringkasan statistik secara real time, mulai dari jumlah buku, total anggota, transaksi peminjaman yang sedang aktif, hingga data petugas, hingga total denda yang masuk. Tampilannya dibuat simpel dan informatif agar petugas perpustakaan bisa langsung memantau kondisi perpustakaan hari ini. Kita masuk ke menu data buku. Di sini kita bisa mengelola inventaris buku, menambah buku, mengatur kategori, dan melihat stok yang tersedia. Ada juga fitur pencarian cepat untuk memudahkan pengecekan buku. Algoritma, satu lagi, kemudian aroma. Baik, kita coba contohkan tambah buku. Kode buku misalkan Vika 112. Oke. Judul buku pemrograman PHP. Pemrograman PHP. Oke. Penulis Muhammad Syahir. Oke. Penerbit Gramedia, tahun terbit 2023, jumlah stok 20, kategori referensi teknologi komputer, teknologi dan komputer saja. Kita taruh di rak B lantai 1 sisi selatan. Baik, gini, kategori dan rak ini diambil, dropdown tersebut diambil dari tabel kategori dan tabel rak yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi langsung otomatis memanggil dari tabel tersebut. Kita simpan. Oke, kita cari pemrograman. Nah, ini sini sudah masuk. Rak B1 kategori teknologi dan komputer, stoknya 20. Kita coba edit, kita ganti tahun terbit ke 2025. Data selesai. Baik, selanjutnya kita lihat di inventaris buku. Di sini ada data buku, kemudian kategori. Ini untuk kita menambahkan kategori baru. Misalkan tadi ada agama, yang belum itu misalkan buku filsafat. Oke, simpan. Di sini langsung masuk. Kemudian lagi ini rak buku, kita coba tambahkan juga.
C1 kita C01. Lokasinya lantai 2 bagian kanan. Simpan. Oke, lantai 2 bagian kanan. Udah masuk. Lantai 2 bagian kanan. Selanjutnya di menu data anggota. Fitur unggulan di sini adalah manajemen status akun. Kita bisa mengatur status siswa. Kita bisa mengatur status siswa menjadi aktif atau nonaktif. Jika statusnya nonaktif, siswa tersebut otomatis terblokir dan tidak bisa login ke sistem. Fitur ini berguna untuk siswa yang sudah lulus atau sedang terkena sanksi. Baik, kita coba tambahkan siswa dulu 12.00. 12 misalkan nama di situ kita Gunawan, kelas TKJ. Oke, nomor telepon terserah, kita buat aktif. Nantinya Jember gini, username dan password itu langsung otomatis dibuatkan oleh sistem. Username menggunakan NIS, nomor induk siswa, sedangkan password itu menggunakan nama depan plus NIS. Baik, kita simpan dulu. Oke, masuk. Mana tadi? Kita, ini yang kita buat barusan, kita Gutawa, kelas 11 TKJ, langsung passwordnya langsung jadi gini, antara data anggota, data petugas, di sana tidak ada tempatnya kolom username dan password. Jadi kita buatkan tabel sendiri untuk tabel user ini. Kemudian di tabel petugas dan anggota, di sana kita beri ID user. Jadi ketika petugas dan anggota menambah data baru, langsung otomatis membuat ID user baru. Juga sebaliknya, ketika di data petugas atau data anggota itu dihapus, di tabel user data tersebut juga otomatis terhapus. Ya, contoh lagi tadi. Baik, kita coba ini nonaktifkan di data. Sudah, berarti dengan NIS nomor induk 12003 atas nama Citra, kemudian passwordnya Citra 12003, ini nonaktif. Nanti kita coba untuk login apakah bisa atau tidak. Di sini yang nomor 2 atas nama Budi, ini statusnya aktif. Kita coba keduanya. Kemudian lanjut ke data petugas. Untuk keamanan sistem, aplikasi membedakan hak akses pengguna. Di menu data petugas, saat kita menambahkan petugas baru, kita bisa memilih level akses, apakah sebagai administrator yang mempunyai hak akses penuh atau petugas biasa dengan akses terbatas. Jadi bedanya antara admin dan petugas itu hanya pada data petugas.
Kalau login sebagai petugas, petugas tersebut tidak bisa menambahkan atau melihat atau mengedit data petugas. Jadi yang hanya bisa melihat data petugas itu hanya admin. Petugas hanya bisa melakukan selain mengolah data petugas. Sistem otomatis membuat akun login berdasarkan data yang diinput. Kita buat baru Ahmad Subarjo, email ahmad@gmail.com, pustakawan petugas biasa. Jadi kalau petugas itu untuk login menggunakan email, passwordnya nanti akan dibuatkan otomatis oleh sistem simpan. Jadi Ahmad Subarjo, jabatan pustakawan, email ahmad@gmail, passwordnya petugas. Sekarang kita ke fitur inti, yaitu sirkulasi peminjaman. Proses peminjaman dibuat sangat cepat. Petugas cukup memilih nama siswa, kemudian memilih buku yang ingin dipinjam, klik simpan dan langsung proses tercatat. Ini di sini ini tidak bisa diedit tanggal pinjam dan ini tanggal kembali. Deadline-nya otomatis kita buat 7 hari, jadi 1 minggu. Ketika kita mau edit silakan diedit sendiri, di sini bisa. Misalkan deadline-nya kita buat 3 hari atau lebih dari 1 minggu, itu bisa. Klik proses peminjaman. Jadi langsung masuk data peminjam. Di sini ada Doni astronomi dasar, sedang dipinjam. Begitu juga saat pengembalian, petugas tinggal menekan tombol kembali di sini. Nah, sini kembalikan, dan stok buku akan otomatis bertambah lagi. Semua riwayat tercatat tapi di database. Kita lihat atau kita perhatikan buku astronomi dasar di sini sudah dipinjam 2. Kita cek buku astronomi dasar, jumlahnya stok ada 5, berarti 5 tambah 2 yang sedang dipinjam berarti ada 7. Seharusnya ada 7. Coba kita kembalikan 1 yang dipinjam oleh Andi Saputra. Oke, baik, astronomi selesai. Kita cek di data buku astronomi dasar, langsung ya ini sudah sesuai stoknya. Jadi ketika selesai transaksi atau buku sudah dikembalikan, data stok buku otomatis bertambah lagi. Di sini ada profil saya, di sini adalah profil admin. Gunanya apa? Ketika admin menambahkan data petugas baru, di sana langsung otomatis dibuatkan password, yaitu petugas 12345. Nah, ketika ingin diupdate passwordnya harus lewat profil. Jadi di sini kita bisa ganti. Tadi kita login sebagai admin, kita coba ganti password yang baru, misalkan admin 123. Simpan perubahan, otomatis tersimpan. Kita coba logout. Oke, masukkan password yang terbaru, admin 123. Oke, selesai. Baik, sekarang kita coba login sebagai petugas. Kita cek data petugasnya ada siapa saja. Misalkan di sini ada Ahmad Subarjo. Kita copy username-nya atau emailnya, passwordnya petugas 123. Oke, logout di Ahmad petugas
123. Masuk. Perhatikan halamannya sama persis dengan dashboard admin. Bedanya di sini tidak ada lagi data petugas. Untuk profil tetap ada, sama. Di sini juga digunakan untuk mengganti password admin tersebut, password pengguna tersebut. Baik, selanjutnya kita coba tadi login sebagai siswa. Kita cek di sini ada Citra dan ada Budi. Citra tadi nonaktif, kita coba login dengan ini. Kita copy, logout, kita paste. Oke, Citra 12003. Oke, tidak bisa login. Kita coba data Budi 12002. Budi 12002 masuk. Oke, ini adalah dashboard siswa. Di dashboard siswa tampilannya lebih sederhana. Siswa bisa mencari buku yang tersedia melalui daftar buku atau cari buku di sini. Kemudian di sini siswa juga bisa melakukan transaksi langsung pinjam buku dari list buku yang ada. Jadi logikanya seperti ini. Yang bisa melakukan transaksi itu tidak hanya admin ataupun petugas. Siswa juga bisa melakukan transaksi pinjam buku. Bedanya apa? Siswa hanya bisa pinjam buku, jadi tinggal ambil bukunya, langsung proses sendiri pinjam buku, langsung masuk daftar buku yang dipinjam. Kita coba lagi tambahkan. Oke, atau lewat sini kita tambahkan juga. Oke, berarti siswa atas nama Budi Santoso ini meminjam 3 buku. Kemudian sama, tetap bisa kita, siswa tersebut bisa langsung kembalikan buku ketika sudah selesai. Ini oke. Bedanya ketika proses pengembalian buku, ya, di sana siswa harus menunggu verifikasi dari admin atau dari petugas. Nanti petugas akan mengecek apakah buku tersebut benar-benar sudah dikembalikan atau sudah diserahkan petugas atau belum. Kita coba logout, kita login sebagai petugas. Siapa tadi? Ahmad di Ahmad ingat petugas 123. Oke, kita masuk di transaksi. Di sini langsung akan otomatis ada notifikasi bahwa ada proses pengembalian dari siswa. Kita cek oleh petugas apakah buku tersebut sudah diterima oleh petugas atau belum. Ketika sudah diterima, tinggal diverifikasi. Oke. Baik, berarti prosesnya sudah selesai. Kita cek kembali di siswa 12002. Siapa tadi? Budi 12002. Oke. Baik. Nah, di sini buku yang tadi sudah dipinjam ini otomatis statusnya sudah kembali. Kemudian di sini juga ada profil saya yang fungsinya sama untuk merubah password baru. Kalau tadi nama depan plus nis,
kita coba ganti passwordnya Budi 1 2 3 4, simpan perubahan. Oke, sudah otomatis tersimpan. Kemudian lagi ada total denda. Kita coba Budi terlambat mengembalikan data buku. Jadi setiap terlambat 1 hari, siswa tersebut didenda 1.000. Kita contoh rubah data tanggal pinjamnya. Kita cek transaksi. Ini yang terbaru. Ini tanggal 8, kemudian kembalinya tanggal 15. Ini kita coba edit. Ini dibuat tanggal 2, tanggal 1. Yang ini kita buat terlambat. Misal sekarang tanggal 5. Kirim. Oke, kita cek di dashboard siswa tersebut. Nah, langsung total denda muncul 4.000. Nah, ketika nanti habis hari, sekarang kan masih siang, ketika nanti ganti hari otomatis menjadi 5.000. Kita coba kembalikan. Oke, nah ini masih belum 0 karena nunggu konfirmasi dari petugas. Kita login Ahmad, kemudian Ahmad 1 2 3 masuk, tidak bisa. Ahmad @gmail, kemudian petugas 1 2 3 masuk. Oke, kita cek transaksi. Nah, di sini kita klik terima. Oke, nah di sini muncul 3.000. Kita cek di sini juga masuk dana 3.000. Kemudian di dashboard siswa kita coba masuk di 12.002, passwordnya setelah kita ganti Budi 1 2 3 4 masuk. Oke, di sini otomatis 0 karena sudah terbayarkan. Itulah demonstrasi singkat dari aplikasi perpustakaan Litsis Pro. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu digitalisasi perpustakaan sekolah menjadi modern dan terorganisir. Dan aplikasi ini dibuat sebagai contoh dan referensi untuk mengerjakan tugas akhir uji kompetensi rekayasa perangkat lunak tahun 2026. Tetap semangat, terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman tertarik dengan source code-nya atau punya pertanyaan seputar pengembangan aplikasi ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.